Akhirnya Mama Paula klarifikasi, nggak butuh dia squadnya buat turun tangan belain dia. Cukup dia bicara satu kebenaran, semua orang yang ngedengar percaya dan tersentuh. Kata gua kalau udah begini mending pihak laki-lakinya diem aja deh. Nggak usah klarifikasi balik atau bilang bener kok dia emang kayak gitu, jangan. Kalau lo beneran peduli sama anak lo, mending diem aja. Biar nanti suatu saat kalau anak lo gede terus lihat berita ini, dia akan cuma mengira kalau orang tuanya itu miskom aja. Tapi kalau lo juga klarifikasi balik, runyem nanti. Jadi mendingan kata gue udah case close. Alhamdulillah tetap semangat untuk berkarya, berkarir. Doain aja Mbak. Makasih, doain ya. Selalu support dong. Ada support. Tiap hari terus kok Pak. Iya, makasih ya. Si Baim klarifikasi sedetail itu menceritakan tentang istrinya itu seperti apa, selingkuh sama siapa, ya kan, terus ngapain aja, ngapain pelit, ya kan, terus menghidupi keluarga segala macam, bla 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 bla. Contoh langsung itu seperti Gading Martin. Kalau istrinya seperti itu ya udah, ya kan. Kalau mau proses hukum atau gugatan cerai, ya udah gugat aja gitu loh. Jadi itu adalah aib suatu keluarga, ya kan. Biarlah netizen yang menebak-nebak, oh kenapa ya cerai, oh pasti selingkuh, pasti itu. Itu kan opini masyarakat, ya kan. Tapi dalam rumah tangga kalian berdua yang tahu gitu loh. Kalaupun seandainya nanti Paula memang terbukti bersalah, pasti nanti ketahuan juga, pasti semuanya akan terbuka gitu loh, tanpa harus kamu memberikan klarifikasi semua kesalahan Paula. Ini jejak digital loh. Suatu saat anakmu itu akan melihat gitu loh, oh mamaku seperti ini, oh papaku seperti ini. Malunya, ya kan, kalau dia sudah dewasa teman-temannya bilang seperti itu gitu loh. Itu adalah efek yang sangat kurang bagus untuk psikis seorang anak gitu loh, apalagi ya mungkin keluarga. Ada salah satu hal yang disampaikan Paula terkait dengan kejadian ini adalah terkait dengan kayak Ustadz siapa ini, Hanan Ataki ya. Ada salah satu postingannya, ceramahnya yang di situ dikatakan bahwa kalau kalian dijahatin orang, biarkan Allah yang membalasnya. Jangan reaktif dan serahkan pada Allah. Itu adalah poin dari Ustadz ini yang diposting di story Instagramnya Paula. Beliau bilang bahwa kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Orang yang mencintai kita tidak butuh itu. Orang yang mencintai kita tidak akan percaya itu. Jadi apapun itu kita lakukan, kita hanya bersandar pada Allah. Tahun 5 tahun gitu. Nah itu makanya bisa goyang. Itu sebenarnya dipertimbangkan oleh Paula sebenarnya. Tapi lebih untuk kepentingan anak. Ya teman-teman bisa membandingkan lah ya antara prinsipal kami dengan yang lain. Bang, akankah orang yang dibilang orang ketiga ini yang dituduh-tuduh ya, yang dituduh-tuduh akan dijadikan saksi juga nantinya Bang? Itu nanti ya, karena itu proses Kemudian bahkan sampai hari ini pun kalau aku lihat dari komentar netizen ya di Instagramnya Mbak Im Wong ataupun juga Paula Verhoeven, itu memang tidak sedikit kayak 50-50 gitu. 50% mendukung Mbak Im, 50% mendukung Paula. Statement-statement kejam yang disampaikan ke Mbak Im di kolom komentar Instagramnya misalnya adalah si paling pengumbar aib. Habis itu dibilangin bahwa makanya kalau punya istri jangan dibanding-bandingin, kemudian makanya jangan pelit, dan banyak sekali kata-kata tersebut. Dengan itu mindsetnya tidak kami, mereka tidak mempercayai pasangannya, belum ada rasa percaya satu sama lain, maka yang ada isinya semuanya prasangka gitu. Mereka pasti tidak menganggap bahwa pasangannya ini adalah orang, apapun yang dilakukan pasangan adalah hal-hal yang baik atau akan mensupport dan mendukung aku. Masing-masing kalau masih berpikir atau mindsetnya aku, saya, ego aku, semua demi aku, bukan buat kita, ya pada akhirnya mereka tindakannya, perkataannya tidak lagi melakukan upaya-upaya yang sifatnya untuk mengamankan hubungan gitu ya, atau mendukung pasangan. Nah ini yang bahaya gitu. Jadi entah itu istri, entah itu suami, saat memutuskan sudah menikah, pastikan yang didahulukan adalah mindsetnya kami. Kamu
kita berdua saat menghadapi orang ketiga, entah itu ada omongan, cacian, hujatan, ataupun opini-opini yang nggak sesuai, tolong dulu nih pasangan, pastikan pasangan kita aman, nyaman, maka lalu berdua punya kesepakatan bagaimana nih untuk menghadapi pihak-pihak ketiga tersebut. Karena ada orang itu yang tenang, kita misi, benar. Nah, tadi nih aku lihat berita kualifikasi dari Allah. Ya tadi aku juga lihat tuh, cuman dia pembawaannya tuh tenang banget, suka penasaran diri karena apa ya, mungkin netizen berpikirnya tuh dia akan melakukan hal yang sama kayak Mbak Im kemarin. Mbak Im kan yang ini banget ya, perasaannya tuh yang tertekan, menggebu-gebu gitu ya. Ternyata si Paula ini berbeda nih, dia lebih yang tenang gitu ya. Nah, sebelum kadang ada orang itu yang tenang, kita misi atau tenang, benar. Nah, sekarang kan lahirnya gitu. Nah, Paula ini lahir di tanggal 18 September 1987 kan. Nah, itu kan nih tanggal lahirnya Kak Bayi, betul lagi dong. Nah, Kak Bayi ini lahir di tanggal 27 April 1981. Ini cikal bakal kepusingan yang terjadi di rumah tangga mereka kalau aku analisa. Satu, memang masalah finansial. Betul. Yang kedua, si Paula ini tipe yang sangat lonely. Jadi dia tuh kayak butuh banget orang untuk dia bercerita, bertukar pikiran, yang mensupport dia dan lain sebagainya. Yang dalam bayangannya itu ketika menikah dia mendapatkan itu, rasa aman, rasa nyaman, baik dalam hal finansial, juga dalam hal jadi kayak bertukar pendapat gitu loh. Nah, berarti kalau kayak gitu dia nggak dapat yang suka dibanding. Kalau menurut analisa dari tanggal lahirnya itu akan dapet gitu. Tapi jangan juga menjudge seorang Mbak Im ya, karena kan keinginan untuk berkomunikasi seperti apa sama pasangan kan beda-beda. Mungkin menurut Mbak Im gue udah kasih kok, tapi menurut Paula enggak tuh, lu kalau mau sama gue tuh ini terus nyakitin gue, dari mana lu dukung gue, dari mana lu kalau bener-bener cerita gue gitu loh. Jadi kan paham ya. Dan bahaya adalah orang perempuan ketika di rumah tidak ada teman bercerita, ya kan, mengeluarkan unek-uneknya. Kan kita tahu sendiri nih, kalau perempuan itu harus mengeluarkan 2 kata per hari. Kalau kita tiap hari nyap-nyap, dan ketika itu tidak keluar, emosi jiwa kan. Jadi merasa sendiri, merasa semua deh. Nah, bahayanya adalah ketika dia mendapatkan teman bercerita yang menurut dia berarti kalau cuma kita berarti langsung dong. Nah, kan awal bisa aja dong, ya nggak sih? Kayak awalnya teman bercerita, terus kemudian juga mungkin dia tuh nggak mendapatkan atau tangki cintanya tuh tidak dipenuhi oleh suaminya, ya kan? Kemudian dia mendapatkan tangki cinta itu di orang lain. Nah, ini bahaya banget. Kalau gua analisa dari tanggal lahirnya seorang Paula ya, dia itu tangki cintanya adalah quality time. Tapi sebenarnya itu enggak bisa. Orang-orang itu kan beda-beda ya menanggapi tentang perselingkuhan. Betul. Ada yang menganggap kalau lu bisa cerita, kalau lu punya intensitas percakapan yang intens dengan seseorang, itu akan berselingkuh. Ya kan? Ada juga nih, ada orang lain nih ya yang memiliki penilaian bahwa